Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini ada Aldi Septiansah, lalu saya sendiri Indra Wibisana, lalu ada Muhammad Fahmi Haris dan Nala Aryo Nathanael. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perancangan arsitektur enterprise rumah sakit menggunakan TOGAF ADM. Yang pertama, arsitektur enterprise merupakan penjelasan eksplisit dan dokumentasi saat ini mengenai hubungan antara manajemen, proses bisnis, dan teknologi informasi. Ini menggambarkan arsitektur saat ini dan arsitektur target untuk memasukkan aturan standar dan siklus hidup sistem informasi untuk mengoptimalkan dan memelihara lingkungan organisasi yang ingin menciptakan dan memelihara dengan mengelola portofolio IT. Lalu selanjutnya ada TOGAF ADM. TOGAF ADM ini merupakan hasil kolaborasi antara praktisi arsitektur di bidang open group arsitektur. ADM adalah metode umum yang mencakup kemajuan setiap fase ADM dan serangkaian aktivitas yang mewakili model arsitektur yang digunakan dan dibuat selama fase pengembangan arsitektur enterprise. Itu menurut Surendro tahun 2009. Dalam merancang arsitektur, terlebih dahulu mempelajari studi literatur yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan mempelajari segala macam informasi yang berhubungan dengan arsitektur enterprise dan TOGAF ADM. Tahapan dari TOGAF ADM secara ringkas bisa dijelaskan sebagai berikut. Prinsip bisnis, arsitektur enterprise yang dibuat harus sesuai dengan tujuan, aktivitas, tugas pokok, dan fungsi, dan kebutuhan bisnis dari rumah sakit. Prinsip-prinsip yang dibuat harus berlaku pada setiap bagian di rumah sakit. Pengelolaan arsitektur harus mudah dan efisien, sehingga meningkatkan kerjasama antar bagian dari rumah sakit. Prinsip-prinsip data dikelola dengan baik untuk memastikan tempat penyimpanan, akurasi, dan data bisa diakses kapanpun dan dimanapun dibutuhkan. Lalu yang selanjutnya di sini ada tabel fungsi bisnis utama dari rumah sakit ini yang bisa kita lihat pada slide ke-5. Lalu yang selanjutnya juga di sini ada fungsi bisnis pendukung yang bisa kita lihat juga pada slide ke-6. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Selanjutnya, TOGAF, fungsi bisnis rumah sakit yang terdapat pada gambar 1 dan 2, merupakan fungsi bisnis yang ada dalam rantai nilai yang ditetapkan. Langkah yang dilakukan adalah merumuskan daftar katalog dari proses-proses bisnis yang ada pada fungsi bisnis utama dan pendukung rumah sakit. Ini dimodelkan dalam bentuk proses bisnis untuk menentukan fitur dan layanan yang tersedia di setiap fungsi bisnis. Anda dapat menggunakan artefak yang disediakan dalam diagram TOGAF ADM atau WML. Lalu selanjutnya ada bisnis arsitektur. Di sini diagramnya di mana ada arsitektur aplikasi yang connect pada rawat jalan, UGD, apotik, rekam medis, rawat inap, arsitektur bisnis, arsitektur teknologi, dan arsitektur data. Lanjut pembahasan permodelan proses bisnis dalam kurung gambar 3, tujuan dari permodelan proses bisnis dalam arsitektur bisnis adalah untuk memiliki gambaran yang jelas tentang keadaan rumah sakit saat ini. Bisnis arsitektur dapat dilihat pada gambar 3. Gambar ini menunjukkan akses aktor terhadap suatu aplikasi yang kemudian mengakses sistem atau aplikasi sistem. Modul ini juga merupakan gambar use case secara global dengan menggunakan TOGAF ADM yang meliputi aspek pertama ada arsitektur aplikasi, lalu ada arsitektur bisnis, terus ada arsitektur teknologi, dan terakhir ada arsitektur data. Sedangkan aspek-aspek tersebut masih akan dirincikan kembali sesuai dengan fungsinya. Model interaksi ini menggambarkan integrasi antara aplikasi sistem informasi di rumah sakit. Berikutnya di sini ada pengolahan data
yang digunakan dalam pengolahan data yang mendukung fungsi application architecture. Mendefinisikan aplikasi bisnis dari organisasi dalam hal ini adalah rumah sakit seperti yang terlihat pada gambar 4. Berikut adalah gambar ketiga dari PowerPoint kami. Oke, next ini adalah teknologi arsitektur dan mempunyai gambar keempat, yang dimana di sini mempunyai server pertama, server kedua, firewall, internet yang juga tersambung juga di rumah sakit. Lalu di sini kesimpulan, arsitektur enterprise dengan TOGAF ADM yang digunakan dalam merancang sistem informasi rumah sakit memberikan tahapan yang harus dilakukan dengan baik untuk mendukung proses bisnis yang ada pada organisasi, dalam hal ini adalah rumah sakit umum. Arsitektur enterprise dengan TOGAF ADM dapat digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan sistem informasi rumah sakit untuk proses bisnis, data, dan juga arsitektur teknologi. Yang terakhir, tahapan yang ada pada arsitektur enterprise dengan TOGAF ADM menghasilkan suatu sistem yang sistematis yang dapat memudahkan dalam mengembangkan sistem informasi rumah sakit. Lalu di sini ada saran. Yang pertama, semoga untuk pembahasan dan penelitian di waktu mendatang akan lebih baik, mendetail agar pengimplementasian pada rumah sakit menjadi lebih baik. Yang kedua, pengembangan dan pengimplementasian aplikasi di rumah sakit harus dilakukan dengan mengikuti roadmap implementasi aplikasi yang sudah dibuat sesuai dengan prioritas kebutuhan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih dan jika ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.